Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini keterangan atau kuliah umum tentang disorganisasi keluarga. Persoalan-persoalan disorganisasi keluarga untuk sosiologi ini. Di dalam keluarga itu ada anggota keluarga. Namun ada yang menganggap bahwa dalam anggota keluarga itu gagal memenuhi kewajibannya sebagai peranata sosial dalam peranan sosial, antara lain satu, unit keluarga itu tidak lengkap atau ayah secara biologis gagal mengisi peran sosial maupun peran ibunya. Yang kedua, putusnya perkawinan atau perceraian, putus meja, tempat tidur, dan putus komunikasi, dan seterusnya. Ini menjadi pemicu persoalan. Yang ketiga adalah adanya kekurangan komunikasi, yaitu komunikasi baik antara keluarga, antara superior dan inferior, dan saling menjatuhkan. Yang keempat adalah krisis keluarga, karena fungsi keluarga itu dipengaruhi adanya intervensi orang lain atau pihak ketiga. Jadi salah satu anggota keluarga ini bertindak sendiri dan semuanya sendiri, dan tidak bisa memimpin keluarganya atau kepala keluarga di luar kemampuannya, dalam artian sendiri, lalu meninggalkan rumah tangganya tanpa adanya komunikasi karena perselingkuhan, karena meninggal, dan karena dihukum atau karena perang atau musibah. Yang keenam adalah faktornya krisis keluarga. Krisis keluarga itu karena ada faktor-faktor internal atau eksternal, terganggunya keseimbangan bagian jiwa keluarga salah seorang anggota keluarga, yaitu adanya perceraian itu tadi, yang dianggapnya sebagai noda atau akibat berat sekali baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun kelompok rentan lainnya. Artinya bahwa ini menunjukkan keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomi, misalkan suatu keadaan yang baru. Persoalan-persoalan ini menimbulkan sense of value. Sense of value itu tadi diantaranya satu adalah ketergantungan pada suatu keadaan yang rentan atau tingkah laku yang tidak disukai masyarakat. Misalkan usil, suka mengganggu orang lain. Yang selanjutnya timbulnya usaha suatu generasi baru atau generasi muda karena adanya suatu perubahan, misalnya dari pertanian agraris menuju industri, atau karena perang. Misalkan seorang anak atau pemuda melakukan bermotor secara sewenang-wenang, ya, menggunakan obat terlarang, pornografi. Ini gampang ini dilakukan bagi mereka dari golongan orang-orang yang mampu. Jadi perbuatan-perbuatan ini menjadi biotik community dan antibiotik atau abiotik community. Jadi konsesi-konsesi atau proses integrasi atau interaksi yang tidak serasi antara satu kesatuan domain dengan ekosistem ini mendasari adanya hubungan simbiosis. Yang satu namanya parasitisme, konsumerisme atau komensalisme, dan mutualisme. Kalau parasitisme ini pihak satu beruntung, yang lain rugi. Terus komersialisme ini tidak ada yang dirugikan karena komersil. Yang keduanya pihak saling dirugikan. Jadi kedua-duanya sama-sama rugi, ya, atau tidak dirugikan, komersil. Jadi ada kerugian tetapi tidak rugi karena membutuhkan. Yang terakhir mutualisme, yaitu hubungan yang saling menyatukan atau saling menguntungkan. Jadi itu yang menjadi bahan kajian kali ini tentang hubungan-hubungan manusia dan antar manusia secara sosiologis dan genealogis. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan pelajaran bersama tentang ilmu sosiologi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.